melewati badai yang menderu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Pada edisi khusus malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari keluarga Aquila dan Priscilla. Dan tema malam hari ini saya beri konsep intergenerasional. Saya kira supaya renungan malam ini bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul, pasal yang ke-18, ayat 18 sampai 28. Nats kita malam hari ini akan dibacakan oleh Saudara Silas. Silahkan Silas, boleh membacakannya. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul 18, ayat 18 sampai 28. Paulus kembali ke Antioquia. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia meminta diri kepada saudara-saudara di situ. Dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia meminta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai ke Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Setelah beberapa hari lamanya, ia tinggal di situ. Ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meluluhkan hati semua murid. Apolos di Efesus. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci.
ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara, dan dengan teliti, ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka, dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tajam-ujungnya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Silas sudah membacakan perikop kita pada malam hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan bersama-sama belajar tentang Aquila dan Priscilla dan bagaimana keluarga mereka tetap setia melayani Tuhan. Ini adalah tema yang akan kita sama-sama bahas, setia melayani Tuhan. Aduh, maaf Bapak Ibu saudara sekalian, sepertinya saya mendengar ada sebuah keributan kecil. Maaf, tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Apanya aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu kambing. Enak aja. Masa aku kambing? Nggak mau. Masa aku terus dibilang-bilang kambing? Enggak. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu kambing. Nggak mau. Masa aku kambing? Aku kayak gini masa kambing? Aduh, ada apa sih kalian kok ribut-ribut ini? Ini saya lagi rekaman, keganggu gara-gara kalian. Nggak tahu nih, dia nggak mau jadi kambing. Enak aja, aku kambing. Enggak lah, kamu kambing. Tunggu. Ini kalian ada masalah apa sih sebetulnya? Coba cerita. Ini, si Jos nyuruh aku jadi kambing. Iya, kita kan lagi latihan lagu, tapi dia nggak mau. Nggak mau, masa aku jadi kambing? Duh, emang lagunya apa sih? Itu, kambing, engwe. Nah, dia suruh jadi kambing, nggak mau. Nggak mau, kamu aja yang jadi kambing. Nah, sudah. Kalian jangan berantem. Saya jadi bingung suaranya seperti apa jadinya ya. Nah, oke. Stop dulu ya. Kita mau kenalan dulu sama Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah ini. Hai, kita lagi ngapain ini? Ini acara small? Bukan small. Kirain small. Yaudah, yuk kita ulang aja yuk. Ya yuk. Jangan dulu. Kita hari ini remanya intergenerasional. Supaya anak-anak juga bisa melihat dan anak-anak remaja juga bisa melihat. Gitu. Yaudah, kalian kenalan dulu. Jangan berantem lagi ya. Kenalan dulu, kamu siapa dan kamu siapa. Oke, mulai dari Jos ya. Ya, oleh. Namaku Jos. Jos itu, Jesus is our Savior and hope. Oke. Kalau kamu siapa? Iya, perkenalkan. Namaku Yeye. Apa itu Yeye? Yeye itu Yesus. Yes. Begitu. Nah, kalian tadi latihan nyanyi kok berantem. Gak apa-apa dibagi. Asal kalian kompak, itu akan bisa memuliakan Tuhan. Iya, tapi aku gak mau masa jadi kambing terus. Just gak mau gantian itu. Gantian. Gak mau Tuh, Jos, kamu harus ngalah. Maunya gantian. Jangan begitu. Kita mau sama-sama belajar nih malam ini. Dari keluarga Aquila dan Priscilla. Mereka ini sepasang suami istri, tapi kompak melayani Tuhan. Mereka tetap semangat melayani Tuhan. Bahkan dikatakan mereka hampir mati, tapi mereka tetap berjuang melayani Tuhan. Luar biasa. Yuk, kita belajar sama-sama yuk. Yuk. Kita mau hubungin Bapak Aquila yuk. Kita mau hubungin lewat telekonferensi. Bisa begitu ya? Iya, canggih sekali ya. Bisa menghubungi lewat telekonferensi. Iya, padahal kan beda zaman.
Wah, iya. Coba kita hubunginnya lewat aplikasi ini nih. Zoom Meet namanya. Yuk. Yuk. Ya, ini kita sudah terhubung ya. Tunggu sebentar. Bapak Aquila sepertinya lagi connecting. Oh, udah mulai connect nih. Halo Bapak Aquila, bisa mendengar suara saya? Halo. Hai, Ya, Aquila, saya sudah terhubung. bisa mendengar suara kita? Bisa dengar suara saya? Aquila. Halo. Oh, bisa tuh. Oh iya. Bisa sudah. Perkenalkan, saya Pak Cahya. Saya Jos. Saya Yeye. Oh, ya. Kami bertiga mau tanya-tanya nih Bapak Aquila. Boleh kan? Oh boleh sekali, boleh. Oh, puji Tuhan. Ya, kita mau bertanya nih. Kok bisa ya Pak Aquila ini bisa kompak sama istrinya di dalam melayani Tuhan? Apa sih Pak rahasianya? Oh iya, sebelum saya menjelaskan, saya mau menceritakan diri saya. Oh ya, boleh Pak, boleh. Silakan. Oke. nggak apa-apa. Iya, perkenalkan nama saya Bapak Aquila. Saya saat ini tinggal di kota Efesus. Kenapa saya bisa sampai ke kota Efesus? Karena saya habis mengantar Rasul Paulus. Dan saya akhirnya menetap di kota ini. Nah, sebelumnya saya dan istri bertemu dengan Rasul Paulus itu di kota Korintus. Rasul Paulus di kota Korintus berdiam di sana selama kurang lebih 1 tahun lebih. Rasul Paulus tinggal bersama dengan saya. Nah, karena kami punya pekerjaan yang sama sebagai pembuat tenda, makanya kami berbisnis bersama di kota Korintus. Kami mengumpulkan pundi-pundi, tapi uang yang kami kumpulkan ini bukan untuk kesenangan kami. Uang kami adalah dikumpulkan untuk pekerjaan misi. Saya dengan istri saya suka berpindah-pindah tempat, tidak menentu, tergantung kebutuhan sebuah kota dan tergantung bagaimana Tuhan memimpin. Sama layaknya seperti Rasul Paulus. Makanya ketika Rasul Paulus mau tinggal di rumah kami menetap, kami persilahkan, silakan Rasul Paulus tinggal. Dan puji Tuhan, selama Rasul Paulus tinggal selama kurang lebih 1 tahun lebih, saya dan istri banyak sekali belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana Tuhan itu begitu baik, bagaimana anugerah Tuhan melimpah, dan bagaimana karya keselamatan itu juga harus diteruskan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Kami mendapatkan banyak pelajaran dari Rasul Paulus. Oh ya, Aquila, aku mau bertanya nih. Ya, puji Tuhan. Iya, mau bertanya, itu kok di Alkitab nama istri bapak duluan ya yang ditulis? Nama Priscilla. Biasanya kan nama cowok dulu ya. Ini kok nama Priscilla dulu ya? Kenapa ya? Oh, nama istri saya duluan. Oh, ada kemungkinan istri saya itu punya derajat yang lebih tinggi daripada saya. Seperti tadi saya katakan, dia keturunan Yahudi. Dia ada darah Romawi. Dia tinggal di Roma, dan pada waktu itu kami juga tinggal di Roma. Ternyata pada waktu pemerintahan Kaisar Claudius, kami semua diusir dari Roma, keturunan Yahudi dan juga orang Yahudi. Nah, makanya inilah kenapa kami bisa ke kota Korintus, karena ada pengusiran itu. Tapi luar biasanya, istri saya itu termasuk orang yang tunduk kepada saya dan menghargai apapun pekerjaan saya. Padahal, dia punya kedudukan yang tinggi waktu itu, tapi ketika menikah dengan saya, dia mau ikut saya kemanapun saya pergi. Ya, inilah hal yang luar biasa, hal yang indah bersama dengan keluarga melayani Tuhan. Oh, begitu ya Pak Aquila. Ya nih Pak Aquila, kami di sini di zaman ini sekarang lagi pandemi, kami di dalam melayani juga terbatas, tapi bersyukur ada teknologi yang canggih ini sehingga kami bisa tetap melayani Tuhan. Kalau Pak Aquila sendiri di sana gimana keadaannya? Oh, jadi lagi ada pandemi ya di zaman
Pak Cahya dan saudara-saudara sekalian. Ya, di tengah pandemi, takut virus gitu ya, nggak bisa keluar, kita masih tetap bisa melayani. Kita bisa melayani keluarga kita bisa melayani orang-orang sekitar kita, tetangga kita mungkin, ataupun kita bisa melayani sesuai dengan kemampuan kita, di pekerjaan atau dimanapun. Ya, terutama kita bisa melayani keluarga. Kita tinggal di rumah, bukan? Kita bersama dengan keluarga, menjalani aktivitas bersama keluarga, melayani mereka, melayani orang tua, papa mama, adik kakak, siapapun yang ada di keluarga kita. Dan apabila keluarga ada yang belum mengenal Tuhan, kita bisa kenalkan Kristus. Kita bisa menginjili mereka, membawa mereka kepada Kristus. Oke, Pak Aquila, kira-kira ada saran atau nasihat apa nggak buat kami supaya kami boleh tetap setia melayani Tuhan? Ya, kami butuh nasihat nih. Ya, betul. Oh, saran dan nasihat. Ya, seperti tadi yang saya katakan, kita mau tetap setia melayani Tuhan. Apapun profesi kita, bagaimanapun kondisi kita, jangan pernah menyerah melayani Tuhan. Saya bersama dengan istri beberapa kali dikejar-kejar oleh orang Yahudi yang membenci kami karena kami terus memberitakan tentang Kristus. Kami juga dikejar-kejar prajurit Romawi karena kami ketika berdagang, membuat tenda, kami memberitakan tentang Kristus dan kami hampir mati dibuatnya. Kami dikejar-kejar. Ya, tapi kami tetap semangat melayani Tuhan. Kami tetap setia melayani Tuhan. Kenapa? Karena Dia begitu mengasihi kami. Dia begitu sayang sama kami. Kasih Allah itu nyata. Dia rela berkorban. Dia mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Ini adalah suatu kasih yang luar biasa. Anugerah yang melimpah luar biasa. Oleh sebab itu kami mau tetap semangat melayani Tuhan. Kami tetap setia melayani Tuhan. Apapun rintangan yang ada, apapun masalah yang menghambat, kami mau tetap setia. Dan biarlah setiap kita yang melihat boleh tetap setia melayani Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang menyaksikan ini, boleh tetap setia melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan, kita boleh tetap maju terus melayani Dia. Melayani Dia di tengah keluarga, melayani Dia di tengah masyarakat, dan juga melayani Dia kapanpun kita bisa. Ada kesempatan, ambil. Kita mau tetap memberitakan Kristus. Iya. Oh iya, di kota Efesus ini, saya, Bapak Aquila dan Ibu Priscilla bertemu dengan seorang yang bernama Apolos. Ya, Apolos ini terkenal fasih lidah, dia berpendidikan tinggi dari kota Alexandria, yang dimana kita tahu Alexandria itu adalah salah satu pusat punya perpustakaan yang besar. Ya, Apolos memberitakan tentang Injil, tapi ternyata dia masih percaya cuma sampai baptisan Yohanes. Wah, ketika kami mendengar tentang hal itu, kami panggil Bapak Apolos ke rumah kami. Kami bercakap-cakap, bertanya tentang ajaran dari Bapak Apolos. Ya, di sana kami menjelaskan lagi tentang Injil yang benar, bagaimana karya Kristus bukan hanya sampai pada baptisan Yohanes yang hanya memberitakan tentang pertobatan. Iya, saya memberitahukan kepada Bapak Apolos bahwa di dalam Kristus ada keselamatan, pertobatan yang sejati, karya Kristus menyelamatkan, Injil, kabar baik,
saya coba beritahukan kepada Bapak Apolos. Ya, dan puji Tuhan, Bapak Apolos akhirnya mau belajar. Oh iya, kenapa kami bisa berani menyampaikan hal itu kepada Bapak Apolos? Padahal Bapak Apolos itu orangnya pintar, berpendidikan tinggi, berhikmat. Iya, kami berani karena kami punya kebenaran, karena kami punya Kristus di dalam diri kami. Kami yakin ketika kami tidak bisa menjawab pertanyaan yang sulit, ada Roh Kudus Tuhan yang memampukan. Ada Roh Kudus yang akan tolong. Iya, saya yakin dan percaya. Iya, pelayanan itu ketika kami melayani, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi ada Roh Allah yang memampukan kami. Iya. Wah, oke Pak Aquila, terima kasih buat ngobrol-ngobrolnya malam ini ya, seru sekali. Titip salam ya buat ibu, buat istri, Ibu Priscila. Oke, Solo. oke, ya. Ya, sampai jumpa lagi. Ya, Pak sampai Aquila. jumpa. Terima kasih sudah Sampai menyediakan jumpa, waktu Bapak buat Ibu kita saudara sekalian. semua. Sampai jumpa Ya. Pak Cahya. Sampai Terima jumpa kasih. Jos. Ya, Tuhan memberkati Salam. juga Pak Aquila. salam disampaikan ya. Nah, itu tadi. Bagaimana kita tetap setia melayani Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan sudah mengaruniakan, mencurahkan berkat-Nya atas kita. Dan juga Tuhan sudah memberikan kita anugerah yang besar. Itu kita melayani karena bukti kita mengasihi Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Dia atas segala yang Tuhan sudah berikan. Atas segala anugerah Tuhan. Jangan berantem lagi ketika kita mau sama-sama melayani. Oke deh kalau gitu. Yuk, ye, kita lanjut latihan nyanyi lagi ya. Kali ini kita gantian. Oh, oke. Kita mau latihan nyanyi supaya kita bisa melayani Tuhan lebih lagi ya. Oke. Yuk kita latihan lagi yuk. Nah, oke, kalian lanjut latihan lagi ya. Jangan berantem lagi. Jangan sampai kita mendukakan hati Tuhan. Kita mau melayani Tuhan dengan setia. Tetap bersandar kepada pertolongan Tuhan. Bukan atas kemampuan, bukan atas kehebatan diri sendiri. Dan biarlah Roh Kudus yang akan memampukan. Oke. Terima kasih ya. Yuk kita latihan lagi yuk. Jos. Oke, yuk kita latihan lagi yuk. Oke. Teman-teman, Bapak Ibu semua, kami pamitan dulu ya. Iya, kami mau latihan lagi ya. Kami pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi. Yuk, sampai jumpa lagi. Dadah. Ya, Bapak Ibu, segala sekalian yang dikasih dalam Tuhan, meskipun di tengah pandemi ini kita tidak bisa lagi melayani seperti sedia kala, datang ke gereja, bertugas sebagai penata layanan, namun di dalam rumah kita pun masih bisa tetap melayani Tuhan. Dengan cara kita mau mengasihi keluarga kita mau menjalankan peran dan fungsi kita masing-masing secara tepat di tengah keluarga kita. Dan kiranya setiap apa yang kita lakukan itu, kita mau melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan kiranya apa yang kita lakukan, pelayanan apapun di tengah keluarga kita, itu sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kita mau tetap setia melayani Tuhan. Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur kita. Karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan menerima anugerah yang luar biasa. Biarlah Tuhan boleh menolong kita. Agar kita boleh tetap setia melayani Tuhan. Sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, biarlah kami, Tuhan, boleh tetap setia melayani Tuhan. Meskipun di tengah pandemi ini, banyak hal yang tidak bisa kami lakukan seperti sedia kala,
melayani Tuhan di gereja. Namun biarlah kami boleh punya suatu kesadaran, kami boleh terlebih dahulu melayani keluarga kami, menjalankan peran dan fungsi masing-masing di tengah keluarga kami. Dan biarlah apapun yang kami lakukan, pelayanan di tengah masyarakat juga bisa kami lakukan. Biarlah itu semua boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya ketika kami melakukan pelayanan di tengah masyarakat ataupun keluarga, kami boleh melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya Tuhan, ajarkan kami boleh tetap setia, karena Engkau telah begitu baik, Engkau telah mengaruniakan anugerah yang besar atas hidup kami. Tidak ada satupun yang dapat kami balas kecuali kami boleh tetap setia melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan untuk seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, untuk keluarga kami, keluarga inti kami, ataupun keluarga besar kami, dimanapun mereka saat ini berada, kiranya Tuhan lindungi dan jagai mereka. Kami serahkan ya Tuhan juga untuk penanganan pandemi di Indonesia, kiranya Tuhan yang akan tolong untuk pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, dan juga dari pusat sampai ke daerah, biarlah Tuhan yang akan jagai, berikan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan di dalam menangani pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga untuk setiap diri kami yang masih bekerja, baik dari rumah maupun di kantor. Kiranya Tuhan berikan kami kesehatan yang baik, berikan kami hikmat untuk boleh tetap menjaga diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap kami boleh tetap setia kepada Engkau. Biarlah kami boleh tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk istirahat malam kami pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati istirahat malam kami. Kiranya kami besok boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang dari Tuhan sendiri untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai yang menerpa. Engkau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan.